resmi keluar dari perjanjian kontrol senjata Open Skies jelang pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pertemuan puncak KTT di Jenewa, Swiss. Keputusan Moskow tersebut kian membuat hubungan Rusia dengan negara barat, khususnya Washington, memanas atau berada di posisi terendah pasca Perang Dingin. AS Joe Biden. Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике. Он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разных качествах и в разное время в проработке вопросов подобного рода. Так что я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной. Но количество проблем нарастает. И наступает момент, когда с ними уже не справятся. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза. Pemerintah Rusia menyatakan keputusan Amerika Serikat menolak bergabung kembali dengan perjanjian Open Skies Treaty adalah sebuah kesalahan politik. Moskow menilai keputusan Washington keluar dari perjanjian langit terbuka berdampak pada gangguan keseimbangan secara signifikan penting bagi anggota Pakta. Pakta Open Skies atau Perjanjian Langit Terbuka merupakan kerjasama sejumlah negara yang memungkinkan penerbangan pengintai tidak bersenjata di atas negara-negara anggota. Perjanjian Langit Terbuka dibentuk usai Perang Dingin untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan NATO. Perjanjian Open Skies mulai berlaku pada Januari 2002. Perjanjian itu dirancang untuk meningkatkan saling pengertian dan transparansi dalam pembangunan militer dan menyarankan kemungkinan penerbangan pengintaian udara tak bersenjata di atas seluruh wilayah pesertanya. Sejak awal pemerintahan Biden, Amerika Serikat tidak memberikan sinyal bahwa Washington akan kembali pada perjanjian tersebut setelah memutuskan keluar di era pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada tahun lalu. Moskow berulang kali menegaskan bahwa keluarnya AS dari Traktat Ruang Terbuka dengan alasan tidak berdasar telah merusak kepentingan negara-negara anggota dan menyebabkan kinerja perjanjian ini diragukan sehingga tidak lagi dipakai sebagai mekanisme untuk meningkatkan keamanan dan alat membangun kepercayaan di antara anggota. Sementara keputusan Moskow keluar dari perjanjian langit terbuka membuat hubungan Rusia dengan Washington kian memanas atau berada dalam posisi terendah pasca Perang Dingin. Satu-satunya perjanjian terkait senjata antara Rusia dan AS saat ini adalah START, kerjasama yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir masing-masing negara. Sementara Washington merespon pihaknya keluar dari perjanjian Open Skies merupakan bagian dari kepentingan nasional dan keamanan Amerika Serikat. Pertemuan Presiden Biden dan Putin nanti juga diharapkan dapat membahas berbagai perbedaan strategi antara Washington dan Moskow. Of course, you've seen the statement we put out this morning confirming that President Biden will be meeting with President Putin in Geneva, as you said, on June 16th. The leaders will discuss the full range of pressing issues as we seek to restore predictability and stability to the U.S.-Russia relationship. And to more specific to your question, we expect they will spend a fair amount of time on strategic stability, where the arms control agenda goes following the extension of New START. The President will also raise Ukraine, underscoring America's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and he will also plan to raise Belarus and convey our grave concerns. So there could be a range of issues that could be discussed during the forum, during the meeting, and we will of course provide a... Semakin dekatnya pertemuan Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mendinginkan ketegangan kedua negara. Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan bahwa Washington berkomitmen untuk berdiri bersama sekutu Eropanya dalam melawan Rusia dan China. Bahkan Amerika Serikat dan 20 negara NATO mengambil bagian dalam operasi besar sebagai peringatan keras kepada Rusia. Tak lama berselang, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengeluarkan pernyataan keras yang ditujukan kepada Washington. Rusia mengumumkan akan memperkuat perbatasan baratnya secara militer. Komentar keras Putin juga muncul tak lama setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan akan menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghormati hak asasi manusia. Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем на
Почему американские партнеры делают то, что они делали до сих пор, во многом остается загадкой. Я считаю, что это, уверен даже, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов. Российско-американские отношения в известной степени стали заложником внутриполитических процессов в самих Соединенных Штатах. Но надеюсь, что это когда-то закончится. Я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Первое. Во-вторых, я не даю оценок самому событию. Я говорю о том, что за этим последовало. А в-третьих, плевать я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует. Понимаете? Для меня важнее другое. Доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь. Sejak Biden menjabat sebagai Presiden AS, ketegangan antara Washington dan Moskow meningkat karena berbagai masalah, termasuk tuduhan bahwa AS menargetkan Rusia karena mencoba ikut campur dalam pemilu Presiden AS dan serangan cyber terhadap lembaga pemerintah dan keamanan secara intensif. Berbagai manuver dan tudingan dilontarkan. Putin menuding Washington berusaha mengekang Moskow dan menyanggah tanggapan Washington terhadap pengepungan gedung Kapitol sebagai manifestasi dari standar ganda barat. Presiden Biden juga telah memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia dengan dalih perannya dalam serangan cyber terhadap pemerintahan AS dan lembaga serta organisasi keamanan, dan mengklaim bahwa pemerintahan Rusia terlibat dalam kasus pembunuhan Alexei Navalny. Tapi pemerintahan Rusia membantah semua tuduhan barat tersebut. Это было бы историческим шагом в развитии.